Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu, dan makalah yang ke-8 an jumhuril ulama, dari jumhur ulama, ay aktsarihim, yaitu kebanyakan ulama, rahmatullahi alaihim ajma'in, rahmat Allah untuk mereka semua. Jadi kalau dalam bahasa kitab ada jumhur ulama, itu maksudnya ulama kebanyakan atau kebanyakan ulama. Jadi mayoritas ulama itu. Siapa mereka kalau menurut ulama itu? Dari 4 kelompok mazhab fikih. Udah itu. Anallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala akrama nabiyahu, telah memuliakan nabinya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi khamsi karamatin, dengan 5 keramat. Keramatnya apa sih? Keramat itu kemuliaan. Kumalamun ayeuna aya makam keramat, ya berarti makam orang yang mulia, berarti makam orang soleh. Aya cai keramat, berarti cai memang punya karomat, punya kemuliaan. Geuning cai bisa mulia, bisa saja karena Allah yang mentakdirkan jadi mulia. Yo cai keramat. Aya deh keramat, lagu Bang Haji eta mah maksudnya kayak ibu. Akramahu bil ismi, yang pertama Allah memuliakan kanjeng Nabi dengan namanya. Wal jismi, yang kedua dengan jisimnya. Wal atoi, yang ketiga dengan pemberiannya. Wal khoto'i, dan yang keempat dengan kesalahannya. War ridho, dan yang kelima dengan ridhonya. Jadi kanjeng Nabi dimuliakan dengan namanya, jisimnya, pemberiannya, salahannya, dan ridhonya. Apa maksudnya? Amal ismu, adapun namanya, fanadahu, maka Allah memanggilnya birrisalati, dengan derajat kerasulan. Walam yunadihi bil ismi, dan tidak pernah memanggilnya dengan namanya, kama nada jami'al anbiya'i, sebagaimana memanggil para nabi semua. Misla Adama, seperti manggil Nabi Adam, wa Nuhi, dan Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim, wa ghairihim, dan yang lainnya, dan nabi yang lainnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, sebagaimana Allah pernah berfirman dalam kitab Al-Quran, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu. Maksudnya apa? Allah memanggil Nabi Muhammad tidak dengan namanya. Wa hadza fi waqti inzalil wahyi, ini ketika waktu turunnya wahyu. Amma waktu mukafahati, akan tetapi pada saat berhadapan, faqala ta'ala linabiyina, maka Allah berkata kepada nabi kita semua, Lailatul Mi'raj, pada malam Mi'raj, Isra Mi'raj, ya Muhammad. Ai deket ke karak nyebutna ya Muhammad. Ari jauh turun wahyu untuk manggil ayyuhal Muhammad enggak, atau ya Muhammad enggak. Tapi kalau udah dekat nih, berhadapan baru ya Muhammad sal tu'tahu. Pada malaman Lailatul Mi'raj, pada malaman Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ditanya sama siapa? Ama Gusti Allah. Sal, Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammadku, wahai Muhammad, sal, mintalah kepada kamu, minta, tu'tahu, maka akan aku kasih. Jadi kalau dekat ngomongnya nama,
Kalau ya urusan wahyu, urusan perintah enggak nama. Nur. Wa ammal jismu, dan adapun dimuliakannya jisim Kanjeng Nabi, fa idza da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi berdoa syai'an atas sesuatu, fa ajaba, maka diijabah, huwa binafsihi, karena dirinya, anhu, dari Kanjeng Nabi. Walam yaf'al dzalika, dan tidak melakukan itu lisairil anbiya'i, selain Kanjeng Nabi. Jadi semua para nabi itu tidak melakukan itu. Wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam, dan itu bahwasannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam radda aina Qutadata, mengembalikan matanya Qutadah, ba'da an saqatat ila khaddihi, setelah jatuh itu matanya, ila khaddihi, kepada pipinya, wa nahwi dzalika, dan semacamnya. Qatadah ini siapa? Qatadah ini adalah sahabat Nabi pada saat perang Uhud, kalau tidak salah perang Uhud. Pada saat perang Uhud, Qatadah itu kena serangan musuh, kemudian matanya keluar sampai sini, sampai pipi. Bu, matanya keluar, nggak tahu kena tombak, nggak tahu kena pedang, pokoknya sampai keluar, matanya congkel sampai sini. Kemudian sama Kanjeng Nabi dia pegang itu mata, dimasukkan lagi, bismillahirrahmanirrahim, masuk lagi, sempurna lagi, normal lagi. Qatadah itu adalah 4 sahabat dari utama, 4 sahabat yang juga dianggap sebagai utama. Kenapa? Karena Qatadah ini adalah seorang sahabat yang memang sehari-harinya baca Quran, hafal Quran. Suatu malam itu dalam satu misi, Kanjeng Nabi mengirim pasukan kepada musuh, pada daerah yang memang membenci kaum muslimin. Kemudian dikirim. Nah, pada saat itu di gerbang kota lah istilahnya, di gerbang kota, hampir masuk ke kota yang dituju, udah malam. Akhirnya pasukan berkemah. Zaman dulu kemahnya gelap, nggak kayak sekarang kemahnya pakai listrik. Zaman dulu gelap. Apa yang terjadi? Semua kemah itu gelap. Pada saat gelap itu, musuh menyerang tiba-tiba. Pada saat gelap, musuh menyerang tiba-tiba. Nah, pada saat itu ada 4 orang yang sedang sholat tahajud lah, sholat sunat lagi. Ya, siapa namanya ya? Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawahah, Qatadah, dan satu lagi siapa namanya, lupa. Dia sholat di 4 penjuru kemah, 1, 2, 3, 4. Pada saat musuh menyerang, wala perangnya pakai naon sih? Pakai panah ya, panah, pedang kan. Can ayat spesial can. Pada saat menyerang kan enak banget digelap. Kalau ditembakin panah kan enak. Jeger, mati kan semua. Nah, pada saat itu karena itu 4 orang yang mulia, itu jadi terang seperti terangnya masjid ini. Jadi terang. Nah, yang terang ini yang menyaksikan itu siapa? Banyak para sahabat. Dan Sayyidina Ali termasuk yang menyaksikan. Kalau nggak salah Sayyidina Ali itu menyaksikan, jadi terang tuh. Terang dari mana? Dari mulutnya. Jadi si mulutnya itu mengeluarkan cahaya. Ada yang cahaya, kalau dalam hadis itu ada cahaya yang seperti rembulan,
Ada cahaya seperti bintang, ada cahaya seperti matahari. Jadi terang banget. Tapi itu hanya bisa terang dari sisi orang pasukan. Sementara orang musuh itu nggak bisa ngelihat terangnya. Dari luar nggak kelihatan terang, kelihatannya gelap. Tapi dari dalam kelihatan terang. Jadi kita bisa ngelihat musuh, musuh nggak bisa ngelihat kita. Itu. Nah, itu dari mulutnya itu keluar cahaya. Nah, ini Qatadah itu Qatadah. Kemuliaan Qatadah. Nah, makanya Qatadah ini sahabat yang luar biasa mulia gitu. Ketika perang Uhud, matanya dibalikin lagi sama kanjeng Nabi dan sempurna lagi. Ibu, bapak kalau baca sejarah nanti Qatadah itu ada dua lagi. Ada Imam Qatadah beda lagi. Imam Qatadah itu memang ulama yang tunanetra, hafal Quran, hafal hadis. Kalau itu lahir setelah dia termasuk generasi tabi'in kalau itu. Kalau ini Qatadah sahabat. Lanjut ya. Wa amal ata'u, dan adapun pemberian Allah kepada kanjeng Nabi, fa'atahu, maka Allah memberikannya kepada kanjeng Nabi bila soalin, tanpa minta. Allah ngasih sesuatu kepada kanjeng Nabi itu tanpa Nabi minta. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna a'tainakal kausar, inna a'tainakal kausar, sesungguhnya aku telah memberikan kamu wahai Muhammad al-kausar. Kausar ini banyak yang mengartikan sebagai telaga Kausar. Ada juga tafsir yang mengatakan nikmat yang banyak. Jadi Nabi ente minta sugan hayang minta telaga Kausar ente ngan Allah masihan. Wa qala, dan ada lagi firman, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan yakin Allah bakal memberikan kepadamu fatarda, maka kemudian engkau ridho. Oh, jadi kanjeng Nabi tidak minta tapi dikasih. Kalau orang sudah dekat sama Gusti Allah, nya orang untuk minta tapi sok dibere. Komo orang minta pasti dibere. Bapak-bapak lamun masih duit ngasih uang sama istri, nunggu diminta apa enggak, Pak? Ngasih duit sama istri nih, ngasih duit, nunggu diminta atau enggak? Enggak. Berarti bapak teh nyaah cinta. Tapi lamun diminta kumaha, Pak? Ya dikasih. Teu dipenta ge dibere, kumaha teu kumaha dipenta pasti dibere. Bener tuh? Bapak-bapak kudu beruntung lamun aya istri menta ka urang. Kalau punya istri kita minta sama kita, itu harus beruntung. Alhamdulillah istri saya masih minta duit ke saya. Sebab kalau dia minta duit sama suami tetangga, bahaya itu. Betul. Makanya mumpung istri kita itu masih minta duit sama kita, lah kasih. Jangan pelit-pelit jadi suami. Nah itu. Ini kalau kedengaran orang Roma gagal juga nih. Lanjut Wa amal khata'u, dan adapun kesalahan, kalau ada kesalahan, fadzakarul afwa, maka Allah sudah memberikan pengampunan qabla dzambihi, sebelum
dosanya dilakukan. Haitsu qala, sebagaimana Allah pernah bersabda, afallahu anka, Allah telah mengampuni anka darimu wahai Muhammad. Aima waqa'a minka min tarkil afdali wal aula, yaitu ketika jatuh darimu dari meninggalkan hal yang utama dan yang keafdolan. Afdal itu utama, aula juga utama. Jadi gini, kesalahan Nabi itu kalau ada, tapi itu pun kelasnya meninggalkan yang utama. Ari orang mah kesalahan orang mah ngalakukeun dosa, beda levelnya. Dulu sering saya sampaikan, kalau kita kesalahan kita enggak sholat, itu dosa, itu jelas dosa itu. Kalau level wali ya level wali. Kita mah level manusia biasa nih ya. Kita mah kesalahannya biasanya misalkan enggak sholat, nah itu udah masuk dosa. Kalau level wali cacakan ninggalkan sholat, ninggalkan Allah leungit di hade sadetik, itu udah kesalahan. Kalau levelnya wali, komo level nabi gitu, talamun ayat oke, tos dimaafkan gitu. Emang orang sok inget wae ke Allah gitu dah teh. Allah. Asaan acan orang mah. Nah orang mah salat ge inget kena imah orang mah. Inget nu di imah. Bener tuh, Pak. Cacakan di masjid orang inget nu di luar. Nah itu ajarnya tenan naon, masih keneh aya di masjid keneh. Ya, gitu. Wa amma ridha, dan adapun ridha, falam yaruddu alaihi fidyatahu, maka tidak menolak atasnya fidyatahu, fidyahnya kanjeng Nabi, wala shadaqatahu, dan tidak menolak sedekahnya, wala nafaqatahu, dan tidak menolak nafkahnya, kama raddaha, sebagaimana menolaknya ala sayyidil anbiya'i, atas para nabi yang lain. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam doha, bahwasannya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban an ummatihi, dari umatnya. Nabi pernah berkorban atas nama umatnya. Nabi pernah berkorban atas nama umatnya, dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ditolak ayat. Wa kafara an ummatihi, dan Nabi mengkafarati umatnya bisababil jima'i, sabab jima' fi Ramadana, dalam pada waktu siang bulan Ramadan. Itu pernah ada seorang sahabat yang kebablasan karena pada saat siang bulan Ramadan dia itu melakukan hubungan suami istri. Nah, ngadu ke kanjeng Nabi, wahai baginda Nabi, abdi kaleuwihan, tadi nama heureuy lah membangun suasana romantis, kalau leuwihan akhirnya abdi berakhir jima, berhubungan sama istri. Ieu kumaha ieu? Nah, itu. Padahal dina Al-Qur'an lamun jelema jima kudu puasa 2 bulan berturut-turut. Sanggup tuh maneh? Henteu, ngororaah 2 bulan teh, karek 2 poe ge bocor kieu. Lamun teu sanggup atuh maneh naon teh ngaranna teh? Sedekah ka 60 orang miskin. Sanggup teu? Henteu. Aduh teu sanggup keneh wae. Terus Nabi teh eta boga naon maneh, teu boga naon dipasian ku kanjeng Nabi tah. Ya jeung maneh tah. Berekeun ka jelema nu pangmiskinna di lembur maneh. Cek eta sahabat, asaan pangmiskinna teh abdi Gusti. Keur mah miskin
teu boga duit, teu boga naon nya dahareun. Da emang orang miskin eueuh naon deui pagawean atuh. Pagawean eueuh coba imah ge leutik nya. Akhirna naon? Yang bae ka pangiri duksek jeung pamajikanna namun antel lumayan pan. Oh. Orang miskin boga imah ruang tamu eta. Ya ruang tamu eta. Ruang tamu di dinya ya. Ruang tamu di dinya. Ruang tidur di dinya. Ruang keluarga di dinya. Kira-kira kapangi istri tak memungkinkan gak itu? Barek di mana deui boga sakitu-kitu nah imahna. Meureun liwat deuh cenah. Sudak-sudaknya meureun beunang. Keur bulan Ramadan nyarek kumaha deui ya. Kalau mau panganten karak 2 bulan 3 bulan mah lak. Kadang-kadang teu niat ge jadi wae pan ih. Sok Pak, inget teu baheula keur anyaran jadi penganten. Henteu niat deh, kakara ge sare katenggar langsung mikyuk. Wah. Mulai. Tah kajadianna kitu meureunna gitu. Miskin. Da teh aya deui atuh cenah tempatna ge. Bener teu? Nya imah sakitu-kituna deh. Ruang tamu, ruang keluarga. Ngobrol baheula atuh. Teu aya deui Gusti anu miskin teh iwal ti abdi. Nya geus jeung maneh. Tah kitu teh. Ya. Kitu teh Allah teh jadi merek karidoan ka Kanjeng Nabi. Masian karidoan. Jadi Allah tuh ridho ya kepada hukum yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi pada saat itu. Jadi henteu sakot. Allah itu ridho. Enggak apa-apa gitu Kanjeng Nabi berlaku begitu kata Allah enggak apa-apa, bagus ridho. Walaupun harusnya hukuman kifarat orang berhubungan badan pada saat bulan Ramadan di siang hari hukumannya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi dengan kebijaksanaan dan kemuliaan Kanjeng Nabi hanya mengeluarkan makanan dan itu pun Nabi yang ngasih dan dikasihnya sama orang yang pelaku. Sama pelaku coba. Jadi pelaku menerima kifarat coba. Nah, itu hebatnya Kanjeng Nabi. Udah ya?